Markus 11 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi, lalu ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu, judul kita di pagi hari ini yaitu rumah doa. Semua bisa katakan rumah doa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan masuk ke kota Yerusalem. Dan bukan saja sampai di Yerusalem, tetapi Yesus mencari rumah Allah, bait suci yang ada di Yerusalem. Dan Yesus pergi ke bait Allah, tempat di mana orang-orang Israel datang untuk menyembah Tuhan, untuk berdoa, serta mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi setiap kali Yesus jalan, selalu perjalanannya ke tempat itu. Tetapi bait Allah telah berubah fungsi, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu bergairah dalam berdoa. Yesus itu suka berdoa. Yesus itu gairah berdoa, senang berdoa. Katakan amin. Jadi kalau Anda gairah doa, senang berdoa, suka cita berdoa, maka saya percaya karakter Kristus mengalir dalam hidupmu. Jadi doa itu bukan beban, tetapi doa itu kesukaan. Jadi ketika Yesus dengan gairah datang ke bait Allah yang ada di Yerusalem, ya saya percaya Yesus bergairah sekali untuk datang, mau berdoa, mau menyembah di sana, mau berbicara bagi orang-orang di sana. Tetapi yang sedihnya adalah Yesus datang dan firman Allah berkata bahwa bait suci telah berubah fungsi. Bait Allah yang seharusnya menjadi pusat penyembahan, pusat doa telah diubah menjadi pusat perdagangan. Jadi kita bisa bayangkan perasaan Yesus gimana, lagi senang-senang, lagi gairah doa, yang datang ditemukan adalah tempat kotor. Pusat penyembahan kepada Allah berubah menjadi pusat perdagangan yang kotor oleh mereka yang mencoba dapatkan uang dengan menjual binatang-binatang kepada orang-orang untuk korban penyembahan mereka. Itu yang Yesus dapatkan. Dan saya percaya semua orang sudah tahu bagaimana reaksi Yesus. Jadi ketika Yesus mendapatkan fungsi rumah Tuhan itu sudah berbeda, fungsi bait Allah sudah berbeda, maka Yesus bereaksi. Maka Yesus merespon, Bapak Ibu Saudara. Apa respon Yesus? Yesus menjadi marah dan mengusir semua orang yang berjualan di halaman bait Allah. Firman Allah berkata, ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus kasih balai akang. Dan Yesus mengusir pergi keluar dari halaman bait Allah. Yesus mengutip apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia. Dan dia berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dalam Yesaya 56 ayat 7, firman Allah berkata, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan kuberikan kesukaan di rumah doaku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di rumah Tuhan itulah rumah doa, rumah sukacita. Dan kita akan dibawa ke sana untuk bersukacita, untuk bergembira, untuk bersuka bersama dengan Tuhan. Dan Yeremia 7 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Jadi Yesus mengutip apa yang disampaikan Yeremia dan juga Yesaya. Ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi Yesus marah, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Yesus sangat marah. Bukan karena ia membenci orang-orang itu, tetapi ia hendak menegaskan dan mengingatkan mereka bahwa bait Allah adalah rumah doa. Katakan rumah doa. Bait Allah adalah rumah doa yang adalah kudus. Amin Bapak Ibu. Tapi ironisnya para imam dan para ahli-ahli Taurat yang tahu tentang kebenaran firman malah membiarkan dan mengizinkan orang-orang berjualan di bait Allah. Mereka ini kan sudah tahu bahwa ini tempat beribadah. Ngapain sih kasih izin? Ngapain biarkan orang-orang ini datang berjualan di tempat itu? Belum lagi pemungutan dari para imam kepala kepada orang-orang berjualan. Jualan kambing mungkin, domba mungkin.
Apalagi yang situ merpati mungkin. Kemudian mereka pungut juga uang dari orang-orang yang berjualan ini. Itu yang dilakukan oleh imam kepada orang-orang berjualan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenajisan dan pemerasan sudah terjadi, bahkan telah lama dibiarkan oleh para imam. Makanya imam-imam, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja, Anda tidak boleh kompromi dengan yang namanya tidak benar. Amin Bapak Ibu. Yesus bola balik. Kamu jadikan rumahku sarang penyamun. Seorang hamba Tuhan, dia tegas. Yang namanya salah dosa tidak benar. Tapi kenajisan pemerasan sudah terjadi, bahkan telah lama dibiarkan oleh para imam yang seharusnya menjadi contoh dan teladan. Apa yang terjadi di bait Allah itu menjadi bukti bahwa mereka telah mencemarkan kekudusan dan kehormatan Allah. Tidak heran kalau Yesus marah dan mengusir mereka semua. Mungkin orang-orang berkata Yesus tidak punya kasih. Yesus itu otoritas. Yesus itu tidak peduli dengan orang susah. Yesus itu tidak memahami kami. Tidak saudara. Untuk sebuah kebenaran harus dibicarakan dengan tegas. Yang namanya kebenaran kita tidak boleh kompromi. Yang namanya kebenaran kita harus katakan. Rumahku ini rumah doa. Kamu menjadikannya sarang penyamun. Makanya ahli-ahli Taurat, Farisi-Farisi yang suka kompromi orang jahat ini hati sakit. Talinya merah. Makanya tunggu waktu. Kita atur barisan. Hancurkan dia. Siapa bisa hancurkan Tuhan saudara? Betul Bapak Ibu? Yesus menegaskan bahwa fungsi bait Allah adalah sebagai tempat kehadiran Allah dan pusat ibadah serta doa bagi semua bangsa yang mau datang mencari Allah yang hidup. Tadi dalam Yesaya itu dikatakan, segala bangsa akan datang Bapak Ibu Saudara. Untuk menyembah Allah di rumah Allah, di bait Allah. Kenapa kamu kotori? Hai imam-imam para ahli Taurat. Kamu sudah tahu itu tempat ibadah, ngapain kamu kasih izin mereka? Tindakan Yesus membuat para imam kepala ahli Taurat jadi berang. Demikian juga dengan majelis agama bangsa Yahudi. Sehingga satu hati bunuh dia. Dengan cara apapun. Kasih bunuh dia, kasih mati dia. Sebab dia halangi kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setelah Yesus bangkit dari kematian dan naik ke surga. Ia mengirim Roh Kudus untuk hidup dalam semua orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Jadi waktu Yesus naik, Roh Kudus dikirimkan untuk kita. Untuk menuntun hidup kita. Untuk menghibur kita. Untuk membawa roh kita bertemu dengan roh Bapa. Waktu kita pujian penyembahan. Roh kita ini dibawa oleh Roh Kudus untuk berjumpa dengan Bapa. Amin. Jadi kalau Roh Kudus dalam diri kita, Roh Kudus itu roh penolong. Dia menolong kita, membawa roh kita untuk berjumpa dengan Bapa. Tergantung Anda punya roh dan jiwa. Kalau jiwa sakit ya susah. Roh Kudus yang bisa bawa. Karena Roh Kudus itu hadir di tempat hati yang bersih. Hati yang kudus. Setiap kali Anda punya hati akar-akar yang kemarin itu, hati kotoran najis, Roh Kudus bisa bawa Anda. Sampai Anda menyelesaikan dulu. Baru roh Anda yang bersih itu dibawa untuk bertemu dengan roh Bapa. Dalam alam Tuhan, alam supranatural. Katakan amin. Makanya ketika Anda dalam alam supranatural, Anda tidak mau berhenti. Ketika Anda di rumah menyembah, Anda sudah dapatkan Tuhan tidak mau berhenti. Sepertinya mau terus-terus cuma karena ingat saya kantoran lagi, saya harus kerja ini lagi. Aduh, alam Tuhan sangat menyenangkan. Kalau Anda mengalaminya, saya pastikan Anda hidup berubah. Setelah Yesus bangkit, Roh Kudus dikirimkan. Ini membuat gereja dan juga orang-orang percaya masuk ke dalam bait Allah yang hidup. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 6 ayat 16. Sudahkah menjadi, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Katakan amin. Kita adalah bait Allah yang hidup. Dan 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu kamu. Yesus bilang, bait Allah itu kamu. Katakan amin. Saya adalah bait Allah. Saya bait Allah.
Nah Bapak Ibu Saudara, para penafsir berpendapat bahwa bagian pelataran atau bagian halaman bait Allah yang dipakai berjualan itu adalah bagian untuk orang-orang non-Yahudi, bukan orang Yahudi. Itu untuk orang-orang non-Yahudi. Orang-orang non-Yahudi yang sudah memeluk agama Yahudi. Tempat mereka beribadah itu halaman. Yang tadi pedagang-pedagang kaki lima itu, yang ada di Pasar Mardika contoh tuh, jual di akang. Padahal itu tempat orang-orang Yahudi, non-Yahudi. Dorang pun tampak ibadah di situ. Jadi Bapak bisa bayangkan. Tempat yang harus orang-orang ini, tadinya mereka kafir, tapi ketika mereka berjumpa Tuhan, ketika mereka bertobat, berubah, mereka percaya Allah Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Mereka datang ke ibadah, mereka punya tempat di situ untuk beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudara, tindakan orang-orang untuk berjualan di tempat itu sudah sangat keterlaluan. Karena tempat untuk beribadah dipergunakan untuk tempat perdagangan, tempat berbisnis. Nah apalagi bagi non-Yahudi itulah tempat berdoa bagi mereka. Sebab mereka tidak boleh masuk lebih dalam lagi dalam bait Allah Bapak Ibu. Nah dalam kondisi seperti ini maka jelaslah bahwa orang-orang non-Yahudi sudah pasti tidak beribadah. Apalagi kalau datang dari Jakarta. Seperti Junior. Apalagi kalau datang dari Tulehu sana. Dari Ora. Bapak Ibu bayangkan kasihan jauh-jauh datang. Sentau pedagang-pedagang kaki lima sudah jual di situ. Jadi dia bisa beribadah Bapak Ibu. Dia bisa bayangkan. Sayang sekali. Dia tidak bisa beribadah karena tempatnya sudah dipakai. Dan susogo imam-imam. Dan pemuka-pemuka Yahudi itu. Ini juga 100.000 Lalu tuh muka apa tuh. Nama apa tuh. Ya lapak di sini Ketum saya taruh tedong di sini kan baru datang dari Mualakor. Tedong taruh di sini. Betul saudara. Terus yang nyaman lagi beribadah. Betul? Karena tempat itu sudah sangat menjadi sangat sekuler. Terdapat jual beli bisnis. Jadi suasananya ramai. Nah dalam kondisi seperti gini bagaimana orang bisa mempersiapkan hati untuk berdoa. Nah Bapak Ibu bayangkan saya seperti di gereja kita seperti gini. Tiba-tiba ada nasi kuning masuk. Bakso masuk. Ketoprak masuk. Misa galang masuk. Jadi saudara bayangkan itu yang salah itu kepala yang tadi itu. Jaga bait Allah tuh. Seharusnya bilang jangan. Ini ketemu saudara-saudara yang dari sebelahnya itu sudah tentu bertobat. Kasih don tampat di sini. Jadi Bapak Ibu Saudara semua kacau balau. Betul? Ibadah jadi kacau. Bapak Ibu mau ibadah gimana? Kalau cium nasi kuning panas-panas. Babi kecap punya bau panas-panas. Terus yang bisa ibadah lagi Bapak Ibu, betul? Belum lagi sudah cuncang mie panas-panas. Saudara tidak bisa ibadah, tidak akan pernah saudara. Saya cuma cepat-cepat, ayo mama cepat juga ketemu sulapar, ketemu mesti maka itu ketoprak atau babi kecap. Jadi kacau saudara. Itu yang Tuhan marah sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu ketika bait Allah dinajiskan, maka ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, Tuhan tidak lagi dihormati. Ketika bait Allah dinajiskan, maka ada dua hal yang terjadi. Pertama, Tuhan tidak lagi dihormati. Katakan, Tuhan tidak lagi dihormati. Iya, Tuhan yang dihormati lagi. Pedagang-pedagang ini tidak peduli dengan Tuhan, tidak peduli dengan Allah. Mereka tidak taat kepada Allah, mereka tidak takut Allah, mereka tidak hormati Allah. Mereka lebih pentingkan uang, mereka lebih pentingkan keuntungan daripada Tuhan. Mereka lebih berbisnis daripada Tuhan. Itu. Mereka lebih suka cari keuntungan daripada beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak peduli dengan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan tidak lagi dihormati di sana. Yang mereka lakukan adalah uang. Keuntungan. Mereka bukan saja abaikan orang-orang non-Yahudi yang melakukan penyembahan dan doa kepada Allah. Tapi juga abaikan Allah yang akan menerima penyembahan. Kan mereka datang untuk menyembah Allah. Dan Allah siap untuk menghirup penyembahan dari mereka. Tapi sungguh sangat miris karena tempat itu sudah dijadikan tempat perdagangan. Makanya Tuhan ambil tindakan keras bagi mereka, bagi pedagang-pedagang ini. Tuhan mau ajarkan kepada publik pada saat itu bahwa Anda harus menghormati Tuhan, Anda harus menghormati kesucian bait Allah.
Allah tidak boleh seperti gini. Makanya Yesus buat terobosan. Firman Tuhan lain dia katakan, Tuhan buat cambuk. Dan Tuhan usir mereka pergi. Rumahku disebut rumah doa. Makanya ahli-ahli Taurat hati sakit. Kalau kita buat terobosan, selalu orang tidak suka. Tapi kalau Anda berjalan dalam pengurapan Tuhan, tidak perlu takut. Katakan amin. Kalau Anda mau menerobos untuk buat sesuatu yang benar, Anda tidak perlu takut. Karena pembelaan Tuhan ada untuk Anda. Tidak ada orang bisa hancurkan Anda. Karena Anda berjalan pengurapan Tuhan. Anda dipanggil untuk berbicara yang benar. Anda dipanggil bukan untuk kompromi dengan dosa. Anda dipanggil untuk bicara kebenaran. Bukan Anda dipanggil untuk kompromi dengan orang-orang yang buat jahat. Anda dipanggil untuk hal itu. Amin saudara. Saudara karena Tuhan panggil saya. Tuhan bilang apa saya beta bikin akang. Walaupun kadang beta Tuhan ini gimana ya. Tapi beta Tuhan beta mau taat. Kalau Tuhan bilang sampaikan itu beta harus sampaikan. Karena beta menghormati Tuhan yang telah angkat beta. Kalau beta ada di sini nih saudara. Karena Tuhan pilih beta. Bukan beta pilih beta diri. Amin. Tuhan panggil orang-orang yang berani mau berdiri. Tuhan panggil Yesaya, Tuhan panggil Yeremia, Tuhan panggil Amos. Berdiri bicara untuk orang Israel. Tuhan saya tidak sekolah Tuhan. Saya cuma pencari buah ara di hutan. Saya cuma peternak domba Tuhan. Keluar dari tempat itu Amos. Pergi beritakan firman Tuhan kepada orang Yehuda. Tuhan panggil Musa, Bapak Ibu Saudara. Cara manusia mau Tuhan. Tuhan suruh Harun Tuhan. Saya tidak mau. Saya tidak bisa Tuhan. Saya gagu. Saya tidak bisa bicara. Tuhan bilang aku ciptakan lidahmu. Pergi. Amin. Itu pilihan. Kita bisa bilang Tuhan jangan. Tuhan bilang berjalan sudah. Berjalan ke sana. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau Anda mau diberkati Tuhan. Anda mau lihat satu kemajuan terjadi. Anda mau melihat terobosan besar terjadi. Anda harus berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Amin. Hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Anda harus berdiri PKS atas kebenaran. Anda tidak boleh kompromi dengan siapapun. Yang namanya kejahatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus ambil tindakan keras. Tuhan semua kasih tahu buat mereka. Bukan Tuhan tidak menghormati mereka. Bukan Tuhan tidak mengasihi mereka. Maaf. Bukan Tuhan tidak sayang pedagang-pedagang itu. Bukan Tuhan tidak sayang mereka yang penjual-penjual itu. Tapi Tuhan mau kasih tahu itu salah. Itu orang non-Yahudi, orang kafir yang sudah bertobat. Mereka mencari aku di situ. Bukankah rumahku ada rumah doa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Semua bangsa akan datang untuk menyembah aku di rumahku. Kenapa kamu halangi mereka? Kenapa kamu taruh syak di hati mereka? Kenapa kamu menghalangi mereka? Karena mereka mau datang menyembah aku. Katakan amin. Tuhan mau kasih tahu publik waktu itu, masyarakat waktu itu. Seperti Tuhan bilang, hai jemaat dari hidup Ambon. Bukan aku tidak mengasihi kamu. Tapi itu cara yang salah. Kamu harus berubah. Katakan amin. Nah bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Paulus berkata, kamu adalah bait Allah. Katakan bait Allah. Bait Allah itu kudus. Kamu bait Allah. Saya bait Allah. Dan bait Allah itu kudus. Saya berarti tubuh saya. Tubuh kita adalah bait Allah. Sudahkah Bapak Ibu Saudara menjaga dan memelihara bait Allah ini dengan baik. Supaya tetap berkenan kepada Allah. Bait Allah adalah rumah doa. Sudahkah Anda memfungsikan dirimu, memfungsikan tubuhmu, memfungsikan hidupmu sebagai rumah doa? Bapak Ibu sudah berfungsi ke tubuh ini berdiri berdoa? Atau cuma sekedar berdoa? Atau bergantung kepada doa istri? Masih berdoa juga. Nebeng-nebeng saya di istri pun doa. Atau nebeng-nebeng di suami pasti berdoa juga, bisa berdoa. Bait Allah, Anda itu rumah doa. Jadi fungsikan itu. Doa itu dalam diri Bapak Ibu Saudara. Doa itu bukan satu beban yang berat, tidak. Kalau Anda mulai berdoa, lama-lama Anda senang berdoa.
senang berdoa Bapak Ibu. Suka berdoa untuk banyak hal yang saya harus doakan. Nah Bapak Ibu Saudara, gereja mula-mula jadi contoh buat kita semua. Gereja mula-mula memiliki gairah untuk berdoa. Mereka semangat untuk berdoa. Kalau kita baca dalam Kisah Rasul, mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Mereka selalu berkumpul untuk berdoa. Bukan berkumpul untuk cerita orang Bapak Ibu. Bukan berkumpul untuk membicarakan seseorang. Tidak. Tapi mereka berkumpul untuk berdoa. Karena mereka tahu Yesus sudah pergi. Mereka sendirian. Mereka perlu berdoa. Amin. Firman Allah berkata mereka berkumpul dan berdoa. Kisah 1 ayat 14. Di situ dikatakan mereka semua bertekun dan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan. Makanya perempuan-perempuan nih dong, Tuhan paling sayang dong. Dong paling kuat berdoa. Tapi tidak semua perempuan. Yang lebih banyak waktu habis itu cuma WA saja. TikTok. Sampai laki pulang juga meja yang ada makanan. Gara-gara cuma TikTok. Balas WA. Lihat orang pun status sama dong yang kerja begitu. Status WA dibuka, dilihat, dikirim sana sini. Anda tidak tahu bahwa Anda lagi dipakai setan sebagai alatnya untuk membawa kepahitan bagi orang-orang. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan Kisah 2 ayat 42 berkata. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul memecahkan roti berdoa. Selalu berkumpul berdoa. Berdoa itu gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu berdoa, selalu baku dapa untuk berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahkan dalam Kisah 1 ayat 24 sampai 26 mereka minta petunjuk Tuhan. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan engkau yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang kau pilih dari kedua orang ini. Itu ganti Yudas ya. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka membuang undi kedua orang itu. Bagi kedua orang itu dia yang kena undi adalah Matias. Sekian. Jadi Bapak Ibu Saudara untuk buat keputusan pun mereka tanya Tuhan. Hai anak muda yang pacaran dengar. Su berdoa bertanya Tuhan Allah bahwa ini betul pun jodoh. Yang sampai Anda bikin susah saya besok lusa. Yang tua-tua ini saja maaf ya. Yang rumah tangga lama ini bikin kita susah atau pusing. Yang sudah berumah tangga 20-30 bayangkan su 50 tahun meminta cerai dia laki. Halo? Sampai dari sini tidak ada amin. Amin. Bayangkan pernikahan sudah 50 tahun mau pikir cerai. Saya percaya di sini tidak ada amin. Jadi Anda tanya Tuhan baik-baik. Jangan berkata, oh mama gampang nanti bentar berubah dia. Anda dirubah bukan dia. Kasih masuk Anda pacaran dan di luar datang dia kena Tuhan Allah baik-baik dulu. Ya jadi Bapak Ibu Saudara Anda harus berdoa dalam segala hal. Tuhan apakah dia atau bukan. Anda mau berbisnis Anda minta petunjuk Tuhan. Anda mau bikin apa saja pun minta petunjuk Tuhan amin. Nah kalau Anda berjalan petunjuk Tuhan kan Tuhan tolong Anda. Bukan berarti masalah tidak ada. Masalah tetap ada. Tapi Tuhan menolong kita untuk melewatinya. Anda kan punya Tuhan itu Bapa. Bapa yang ciptakan. Jadi kita datang kepada Bapa. Bapa menurut Bapa bagaimana persoalan ini. Menurut Bapa bagaimana. Itu yang perlu kita datang buat Tuhan. Yesus itu bergairah tentang doa Bapak Ibu. Katakan amin. Iya, jadi maksud Tuhan bagi gereja adalah. Tuhan mau gereja menjadi rumah doa. Katakan amin. Dan doa itu sangat penting. Jadi kita harus berdoa, tetap berdoa, suka berdoa, gemar berdoa. Sampai mungkin orang-orang melihatmu dan berkata, orang ini sedang mabuk. Mungkin suami-suami Anda berkata, betul bini ini dia udah gila kapan nih? Lama sekali dia berdoa, apalagi doa berbahasa roh. Jangan-jangan dia pingsan. Jadi berdoa terus, berdoa sampai Anda transferkan roh doa Anda itu untuk suami Anda. Katakan amin. Kalau Anda suka berdoa, saya mau katakan, kalau Anda suka berdoa, itu sangat berbahaya bagi iblis dan roh jahat. Jadi iblis dan roh jahat selalu cari orang suka berdoa. Tujuan supaya kasih pahit dia, kasih sakiti dia, supaya jangan dia berdoa. Jadi itu pelajaran penting bagi pendoa. Teruslah berdoa. Gairah berdoa, sukacita berdoa. Amin. Senang untuk
untuk berdoa. Karena kalau Anda berdoa itu berbahaya bagi iblis. Bagi roh-roh jahat. Dia tidak punya kekuatan untuk hancurkan Anda. Jadi kalau selama ini Anda cuma berdoa sekedar berdoa. Saudara katakan, Tuhan Yesus, jadikan beta orang suka berdoa, gemar berdoa. Anak-anak muda mau cari apa di dunia? Uang, saya bisa buat Anda bahagia. Jabatan, saya bisa buat Anda bahagia. Pacar, bikin Anda sakit hati boleh. Dia bisa bikin Anda bahagia. Satu hari saya bahagia, habis itu dia lempar Anda di pasar Merdeka. Satu hari saja. Jadi katakan, Tuhan buat beta, jadikan beta orang suka berdoa, gemar berdoa, gairah berdoa. Tuhan, saya ingin berhubungan dengan Tuhan. Saya ingin perubahan dalam diri saya. Saya rindu Tuhan, ada kelaparan, kehausan di hati saya. Saudara mau butuh perubahan gak sih? Kalau mau berubah, Anda harus berdoa. Katakan amin. Saya ingin untuk melihat mujizat terjadi. Saya ingin melihat kuasa supranatural Allah terjadi dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya, dalam hidup saya. Itulah sebabnya Anda harus berdoa. Anda mau pelayanan Anda berhasil tapi tidak mau berdoa. Anda mau diberkati tapi Anda tidak mau buang waktu untuk berdoa. Anda tidak mau korbankan waktu Anda untuk berdoa. Jadi Anda katakan, Tuhan saya mau berubah. Saya rindu mujizat, saya rindu melihat hal-hal besar. Saya rindu melihat Tuhan ubahkan orang-orang. Saya rindu melihat orang-orang diselamatkan Tuhan. Saya mau masuk di dalam itu Tuhan. Amin. Jangan kita senang, puji Tuhan Anda sudah berubah. Tapi kita sendiri tidak berubah. Amin. Kita lihat orang berubah, kita senang. Tetapi kita sendiri tidak berubah. Kita tidak pernah berubah. Makanya jadilah orang-orang yang suka berdoa, gairah berdoa. Seperti yang Yesus katakan, tunjukkan buat kita. Jadi bapak-bapak, pria-pria, jadilah prajurit doa. Katakan amin. Suaranya tidak kuat kan? Karena mana mungkin bapak berdoa. Tidak mungkin. Susah. Jadi jadilah prajurit doa seperti Abraham. Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan, Allah Tuhan. Jangan musnahkan Sodom dan Gomora. Masih ada keluargaku di sana Tuhan. Masih ada Lot ponakanku di sana Tuhan. Tuhan selamatkan. Makanya dia tawar-menawar dengan Tuhan. Betul Bapak Ibu? Dia prajurit doa, dia berdiri di hadapan Tuhan. Dia negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, bisa keseng kalau ada orang seperti ini, 10 orang bisa keseng. Tuhan tidak musnahkan tempat itu. Itu karena Abraham mau berdiri berdoa sehingga ponakannya itu selamat. Anda mau keluarga selamat tapi Anda tidak mau berdoa. Anda mau papa mama Anda itu bertobat berubah tapi Anda tidak mau berdoa. Anda mau anak-anak Anda berubah tapi Anda sendiri tidak berdoa. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu perlu berdoa supaya berubah anak-anak itu. Jangan harapkan mereka datang di gereja cuma 2 jam saja sudah ada di sini. Komsel 2 jam, kita dapatkan mereka cuma berapa jam ada di gereja. Yang banyak itu anak-anak Bapak Ibu ada di rumah Bapak Ibu. Jadilah pria-pria yang suka berdoa. Jadilah bapak-bapak, suami-suami yang suka berdoa, katakan amin. Jadi sangat penting bagi bapak-bapak, bagi suami-suami untuk berdoa khususnya bagi istrinya. Supaya istri bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin bapak-bapak. Supaya istrimu bangun hubungan dengan Tuhan, dia bertumbuh di hadirat Tuhan. Dan suami-suami akan dipenuhi secara rohani. Ketika Anda punya istri itu suka berdoa, Anda lihat saja. Kemajuan besar terjadi untuk Anda. Anda berhasil dan sukses itu karena doa istri Anda. Amin. Anda pergi ke kantor tapi Anda tidak tahu istri Anda itu berlutut dan berdoa. Amin. Jadi mulailah berdoa untuk istri Anda. Supaya dia mengalami hadirat Tuhan. Dan ketika dia mengalami hadirat Tuhan, dia akan berdoa untuk Anda. Sekalipun mungkin Anda punya karakter buruk, tapi dia bisa belajar terima. Dia belajar memaafkan Anda. Dia belajar untuk mengasihi Anda, mencintai Anda. Jadi sangat penting bagi bapak-bapak yang sudah berkeluarga, suami-suami untuk berdoa. Amin. Katakan amin bapak-bapak sekali lagi. Dan juga sangat penting bagi istri-istri, wanita-wanita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Supaya Anda dipenuhi dengan hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Katakan amin istri-istri. Orang bilang istri hebat kalau dia berdoa untuk suami sehingga perubahan terjadi, mujizat terjadi. Itu istri hebat. Dia bertahan sekalipun situasinya menyakitkan. Tidak ada persengutan, pengeluhan, tidak ada. Dia tetap bersuka cita walaupun di mejanya cuma nasi.
Dia tetap bahagia, dia tetap bersuka cita. Amin Bapak Ibu. Itu istri-istri hebat. Itu istri-istri yang bijak. Itu istri-istri yang luar biasa. Kita bilang Anda tuh wanita hebat, kehebatan Allah. Padahal suami-suami tidak pernah berubah. Anda sendiri punya karakter tidak pernah berubah. Anda dikatakan wanita hebat, wanita perkasa, wanita ilahi. Istri hebat kalau Anda punya waktu berdoa untuk suami Anda. Sehingga Anda melihat banyak kemajuan terjadi dalam pekerjaan suami Anda, dalam bisnis, dalam usaha, dalam karakter suami Anda. Anda akan melihat hal terjadi karena itu hasil doa Anda. Betul Bapak Ibu? Kalau Anda tidak berubah, selalu saya bersungut, mengeluh, Anda tidak bisa dikatakan wanita hebat. Wanita ilahi tidak bisa karena persungutannya banyak. Ya kalau dua orang bersatu dalam pernikahan itu sulit Bapak Ibu. Tapi kalau Anda berdoa, saya pastikan Anda bisa melewati dengan baik. Tetap ada senyum, tetap ada sukacita. Waktu suami pulang, tetap tersenyum saja. Walaupun hati, aduh. Tapi setelah itu Tuhan hibur beta, Tuhan kita tersakiti. Nah itu wanita-wanita hebat. Bukan simpan marah, suami pulang muka batu, muka bangka. Beta menyasal kawan yang ose. Anda yang istri-istri yang begitu Anda perlu bertobat. Kalau tidak suami akan jadi racun buat Anda. Karena Anda sudah taruh kata penyesalan. Jadi untuk membawa hadirat Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, kita perlu senantiasa berdoa. Ketika doa mulai lemah dalam sebuah gereja, kuasa Allah tidak ada dan segala sesuatu mulai hancur. Kemudian hadirat Allah dan firman Allah menjadi langka. Tidak ada mujizat, tidak ada lagi berkat, tidak ada lagi keselamatan jiwa-jiwa atau kelepasan dari perbudakan spiritual. Yang ada hanyalah agama yang kosong, rutinitas dan tradisi tanpa Kristus. Betul Bapak Ibu? Makanya di gereja ini kami selalu berdoa. Jam 9 pagi sampai jam 12. Sekarang jam 11 ya, karena kita kegiatannya banyak tuh. Jam 11 selesai. Habis itu ada lagi orang-orang yang datang berdoa. Mereka datang berdoa. Makanya saudara lihat hadirat Tuhan turun, berkat-berkat mengalir. Karena ada orang-orang mau bayar harga, mau berkorban untuk berdoa. Amin Bapak Ibu. Halo Bapak-Bapak. Kalau Anda lewat yang ojek sana tuh, belum ada, Anda boleh datang di sini, Anda boleh menyembah Tuhan. Ini rumah doa, rumah mujizat. Jangan Anda duduk di jalan-jalan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anda akan terkontaminasi dengan kehidupan mereka yang tidak benar. Kalau Anda sudah lelah capek lari ke sini, Mama beta bisa pinjam ruangan satu, beta mau berdoa, beta mau menangis dulu ada banyak masalah. Anda masuk, Anda berdoa, Anda menemukan hadirat Tuhan. Saya pastikan Bapak Ibu Saudara, ini rumah mujizat. Setiap kali Anda datang menangis di hadapan Tuhan untuk persoalan Anda, mujizat pasti terjadi. Anda akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kan pintu rumah ini terbuka siang maupun juga malam diterbuka. Anda bisa datang kapan saja untuk berdoa, untuk panggil Tuhan. Datanglah ke bait Allah ini dengan apa saudara? Atau rumah doa ini dengan sikap seorang penyembah. Jangan datang beribadah dengan sikap hati seorang kritikus. Jagalah kekudusan gereja dengan menjaga kekudusan hidup kita. Kenajisan pribadi akan berdampak pada kenajisan gereja dan akan mencemarkan seluruh adonan. Seperti jemaat hidup Ambon, hormati kehadiran Tuhan dalam gereja ini. Katakan amin. Kalau Anda menyanyi dengan sukacita. Amin. Jangan Anda di sini pikiran tanpa lain. Amin Pak Ibu. Ketika ibadah berlangsung, ketika kita sedang berada, saudara dengar, ketika kita beribadah, mulai ibadah dan ibadah berlangsung, kita sedang berada dalam sebuah atmosfer yang kudus. Karena Tuhan hadir Bapak Ibu. Atmosfer kekudusan, atmosfer surga, atmosfer ilahi. Jadi jangan Anda datang sudah selesai pujian penyembahan untuk firman Tuhan saja. Anda akan kehilangan semuanya. Anda mengotori ibadah itu dengan cara Anda yang tidak menghormati Tuhan Allah. Ibadah berlangsung, atmosfer surga itu turun, atmosfer kekudusan itu turun, karena Tuhan itu kudus. Jadi jangan menajiskan atmosfer yang kudus itu dengan sikap Anda yang sembrono yang tidak menghormati Tuhan Allah. Katakan amin. Datanglah lebih awal sebelum ibadah itu mulai. Bapak Ibu diberkati. Ya. Jadi jangan main-main saudara. Ketika ibadah berlangsung, Bapak Ibu sudah dengar ini sangat penting. Ketika Anda ibadah berlangsung, jangan Anda pegang HP Anda untuk main-main. Jangan main games dalam gereja sementara ibadah berlangsung.
Jangan Anda WA di situ urusan bisnis dengan orang lain. Mungkin dia di Jakarta atau di Ambon atau di mana saja. Anda berbisnis dengan dia melalui HP Anda selama ibadah itu berlangsung. Jangan Anda tidur di gereja. Jangan Anda tinggalkan tempat duduk Anda karena Anda tidak suka itu firman. Lalu Anda pergi, nanti berkat Anda kembali. Itu tidak benar. Anda mengotori atmosfer surga. Atmosfer kekudusan dengan hidup Anda yang kotor. Yang sembrono. Katakan amin. Saudara, saya rindu kita semua mengalami Tuhan. Bukan datang gereja seperti tadi, rutinitas. Sekedar ketua ibadah. Saya tidak mau seperti itu saudara. Saya mau mengalami kepenuhan hadirat Tuhan. Karena kalau kita mengalami hadirat, kepenuhan Tuhan, apa saja Tuhan mau berikan buat kita. Kesembuhan terjadi. Amin. Mujizat terjadi, promosi terjadi. Hal-hal besar terjadi. Seorang anak muda berkata bahwa mama saya ikuti apa yang mama katakan. Saya bilang, kamu bikin apa? Saya kan mandi, saya punya masker rambut sudah habis. Jadi saya masuk kamar mandi, saya mandi sudah tidak ada. Saya kasih air masuk, baru saya gosok di tangan saya, gosok rambut. Tapi saya bilang Tuhan, saya ikuti mama bilang lalu. Saya bilang Tuhan ini masker rambut saya sudah habis. Tapi dalam nama Yesus, saya percaya besok Tuhan kasih saya masker rambut. Sudah dengar, besoknya belum ada. 2 hari kemudian, yang dia bicara itu 2 hari kemudian. Seseorang menelepon dia, kakak, beta nih pesan masker rambut, tapi beta lihat mereknya tidak cocok. Lalu tiba-tiba beta berdoa, Tuhan mau kasih ini masker buat siapa? Karena kan tidak cocok tuh. Lalu tahukah Anda bahwa Tuhan perlihatkan wajah Anda di depan mata saya. Dan Tuhan bilang kasih buat dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu temannya telepon dia bilang seperti yang tadi. Lalu dia kirimkan bukan saja masker rambut tapi vitamin rambut, sampo dikirim buat dia. Gratis Bapak Ibu Saudara. Dan saudara tahu yang lebih luar biasa, anak muda itu berkata bahwa mama yang anehnya akan punya merek sama dan beta perlukan itu. Saudara lihat Tuhan bekerja dahsyat kalau Anda menghormati Tuhan Allah. Amin. Yang di atas di balkon, saya harap Anda tidak main-main dengan Tuhan. Untuk anak-anak muda, jangan anggap ibadah itu seperti biasa, sembrono, tidak boleh. Ketika Anda menghormati Tuhan seperti anak itu, saya bilang luar biasa nak, kesaksian yang hebat. Mana Tuhan, mana anak itu tahu bahwa kamu ada butuhkan itu. Bahwa pas dengan apa yang kamu butuhkan. Kan mereknya harus sama Bapak Ibu. Dan Tuhan perintahkan anak itu bawa buat dia. Itulah orang-orang menghormati Tuhan. Orang-orang menghormati hadirat Tuhan. Makanya Tuhan kasih hal-hal yang luar biasa. Bukan satu saja saudara. Jadi bukan saja masker rambut, tapi vitamin rambut dan juga untuk sampo. Jadi jangan Anda lakukan kegiatan-kegiatan itu sementara ibadah berlangsung. Tempat ini kudus, jangan Anda menajiskannya dengan tidak menghormati Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu, seperti Ibu Pastor Dina ini bilang apa? Kalau Anda beribadah, beribadahlah. Jangan beribadah begini. Jangan beribadah laki-laki, jangan beribadah begini taruh tangan di saku Anda. Atau di kursi. Atmosfer itu berubah karena Anda menajiskannya. Amin. Saya percaya Anda yang kerja di kantor, waktu pemimpin Anda datang, Anda tidak mungkin begini. Anda tidak mungkin taruh tangan di sini untuk pemimpin, tidak akan pernah. Tuhan Allah adalah Allah yang menciptakan engkau. Mari kita belajar menghormati Tuhan Allah. Amin. Amin. Bapak Ibu diberkati. Yang di atas, Carlo. Diberkati sayang. Ya, untuk anak-anak muda yang bagian balkon. Tangkap sesuatu yang Tuhan mau kasih. Jangan anggap biasa, jangan mencemarkan akan kehidupan Anda yang cemar. Yang kedua saudara. 2 hal akan terjadi. Kalau orang menajiskan pelayanan Tuhan. Menajiskan, ya bait Allah dinajiskan. Yang pertama Tuhan tidak dihormati. Saudara, kalau Tuhan tidak dihormati, Anda tidak akan dapatkan apa-apa. Sekalipun Anda ada di sini. Yang kedua, hukuman Tuhan akan datang. Hukuman Tuhan akan datang kalau kita tidak lagi menghargai dan menghormati Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam ketika hal yang suci dinajiskan. Ketika rumah Tuhan dinajiskan. Ketika rumah doa dinajiskan. Ketika Tuhan diabaikan. Ketika Tuhan tidak lagi dihormati. Maka hukuman Tuhan akan datang kepada umat yang melakukan hal tersebut. Jadi saya mau bilang buat Anda, berhentilah. Amin. Amin Bapak Ibu. Datanglah ke gereja ini dengan sikap menghormati Tuhan.
Rumah Tuhan disebut rumah sebagai rumah doa. Datanglah dengan hati berdoa kepada Tuhan. Jangan datang dengan hati yang tidak hormat kepada Tuhan. Hukuman itu pasti datang untuk siapapun yang tidak hormati Tuhan. Di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan. Dan semua yang percaya katakan amin.